Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat form login tanpa database di aplikasi app Inventor. Langsung saja kita klik new project, kita kasih nama form login. Form login. Saya menggunakan yang klasik ya. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Berikutnya di sini saya akan membuat layoutnya dulu ya. Layoutnya nanti menggunakan vertical arrangement. Yang ini kita buat, kita tarik. Nah, kemudian di screen 1 ini saya posisikan screen 1 saya posisikan di tengahnya, center. Oke. Kemudian untuk layout vertical arrangement 1 ini saya buat untuk widthnya itu saya menggunakan persen. Saya menggunakan 80%. Kemudian untuk posisinya ini screen 1 ya, posisinya tak taruh di center biar di tengah-tengah. Oke, sini. Kemudian saya masukkan di sini ada label, saya mau kasih nama nanti user interface, kemudian label. Nah, di sini saya kasih nama huruf besar aja, aplikasi aplikasi 1. Nah, aplikasi 1 ada aplikasi 2, aplikasi 3 gitu. Ini aplikasi 1. Kemudian saya buat label lagi di dalamnya. Kemudian nanti di bawahnya saya kasih textbox ya, textbox untuk mengisikan username. Kemudian ada label lagi. Kemudian bawahnya adalah password textbox supaya nanti nggak kelihatan karakternya ketika kita mengetik ya. Ini kita kita pilih di vertical arrangement ini, kita posisikan di center. Nah, kemudian yang terakhir buttonnya, button kita taruh di sebelah sini. Buttonnya biar nanti enggak kasar seperti ini, enggak persegi, tapi saya buat yang shape-nya ini saya buat rounded, nah, biar agak melengkung gitu ya. Kemudian di sini ini label 1 ini, label 1 ini kita kasih nama judul gitu ya, judul LPL judul. Dibiasakan setiap komponen dikasih nama. Ini arrangement ini ada layout, login. Kemudian yang label 2 ini LPL user name. Kemudian yang textbox ini txt user name. Terus yang ini label 3 ini LPL
password PSP. Nah, terus ini txt PSP. Yang ini btn login. Oke. Kemudian untuk namanya, teks yang akan tampil di sini adalah username, password, kemudian ini login. Ini untuk tulisannya dibesarkan ya, 24. Nah, untuk board ya. Terus kemudian screen 1 ini dikasih nama from login. Oke, from login ya. Kemudian kita ketika nanti kita login dan berhasil, nanti ada dua hasil ya. Yang pertama nanti akan membuka, kalau berhasil nanti akan terbuka screen kedua. Nah, maka kita buat screen kedua ini namanya adalah menu utama, from utama gitu ya. From utama. Oke. Nah, kita nanti masuk di form utama. Form utama nanti disinilah aplikasi kedua. Saya buat ini untuk kembali aja nanti ya, logout ya. Saya kasih di sini btn logout. Nah, ini tak kasih nama, di teksnya adalah huruf besar logout. Nah, kita posisikan di form utamanya center. Oke. Kemudian kita kembali ke screen 1. Nah, from login di sini. Kalau misalkan nanti password atau username keliru, salah, nanti akan muncul notifikasi. Maka kita membutuhkan komponen notifier. Di sini kita masukkan ke sini, masuk ke sini. Notifiernya adalah ini, notif 1 ya. Kita kasih ntf notif ya. Notif login. Oke, di notif login nanti akan ada notifikasi ya ketika salah. Oke, terus kita mulai memasukkan kodenya. Kita masuk di blog. Nah, screen 1 kita mulai memasukkan programnya di button login ya. Nah, login nanti ketika diklik. Jadi nanti ketika kita sudah ngisi username, password, nanti diklik lah ini. When button login tadi diklik, maka di sini kita menggunakan jika, if then else, jika maka, jika atau selainnya gitu ya. Gini, jika
txt pas username sama dengan apa, nanti akan bisa login. Ini karena saya menggunakan ada dua tadi ya, ada dua, ini ada username dan password, maka saya menggunakan N, logitnya menggunakan N. Logitnya menggunakan N ini ya, N, menggunakan N. Terus kemudian ini saya masukkan ke sini di logikanya. Logikanya jika ini saya masukkan tadi txt username ya, txt username titik teks, txt username titik teks. Nah ini txt username titik tag ini sama dengan ini, kita buat stringnya ya, tagnya stringnya. Kita masukkan sama dengan huruf kecil ya, admin, kemudian txt password, txt password mana, txt password. Kita buat logika lagi ya, logikanya menggunakan kan tadi sudah N, kemudian menggunakan ini, ini txt password titik teks. Nah, txt password titik teks ini kita masukkan, kemudian kita buat satu dua tiga, txt password 1 2 3. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah di sini kontrolnya open another screen with start value. Nah, ini kita masukkan, ini valuenya kita buat true, jadi true. Maka nanti screen 1 ini diganti ya screen utama, maka screen utama nanti akan dimulai. Dan jika ini tidak sesuai username atau passwordnya, notifnya bekerja, notifnya menggunakan yang alert, show alert ya. Nah, ini kita masukkan di sini, notifnya kita kasih tag username atau password Anda salah, silahkan dicoba lagi, dicoba lagi. Masukkan dengan benar ya, gitu ya, password salah. Waalaikumsalam. Oke. Berikutnya kita memasukkan kode program di screen kedua. Jadi kita masuk ke screen kedua, program utama, kita masuk kan scriptnya di button logout ya, button logout, klik ya. Ketika diklik nanti akan kembali ya,
di sini kembali screen 1, open another screen ini. Nah, screen 1 true. Nah, kembali lagi ke screen 1. Nah, jadi ketika diklik logout maka akan kembali ke screen 1. Jadi kembali ke menu utama, ke from login. Oke. Jadi untuk melihat hasil daripada program yang kita buat, kita bisa menggunakan Meet AI Companion ya. Kita kemudian kita konekkan dengan app inventor ya, AI component. Kita klik, kita scan, connect with QR ya. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, di situ sudah muncul ya aplikasi 1. Masukkan password. Misalkan saya masukkan tes, kemudian passwordnya 123. Ketika saya tekan login, nah, maaf username login, maaf username atau password Anda salah gitu ya. Harusnya kalau saya tulis benar admin, kemudian tadi 123 login, akan masuk di from utama. Oke, ketika saya tekan logout, nanti akan kembali ke from login lagi. Demikian tutorial bagaimana cara membuat from login tanpa menggunakan database yang langsung kita tanam di login. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.